Polri hadiri halal bihalal keluarga besar Mabes Polri. Mabes Polri menggelar latihan praoperasi persiapan pengamanan KTT ASEAN ke-42. Sidang kode etik putuskan sanksi pemecatan kepada Akhirudin Hasibuan. Selamat siang pemirsa, saya Lydia Retinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Siang edisi Rabu 3 Mei 2023. Selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Siang selengkapnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo didampingi Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono dan pejabat utama Mabes Polri menghadiri acara halal bihalal bersama keluarga besar Mabes Polri yang digelar di lobi Gedung Utama Mabes Polri Jakarta. Masih dalam suasana Idul Fitri 1444 Hijriah, keluarga besar Mabes Polri mengadakan halal bihalal. Tiba di Mabes Polri, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo didampingi Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono dan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho beserta pejabat utama Mabes Polri lainnya saling bersalaman bermaaf-maafan. Selain merayakan kemenangan Idul Fitri, acara halal bihalal keluarga besar Mabes Polri ini juga sekaligus untuk mempererat tali silaturahmi keluarga besar Mabes Polri. Acara halal bihalal juga dihadiri puluhan anggota keluarga Mabes Polri lainnya. Dari Jakarta, Ramadini, Willy Amanda, Polri TV. Mantan Kabak Bin-Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara AKBP Akhirudin Hasibuan diberhentikan sebagai anggota Polri dengan tidak hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat ini diputuskan Komisi Kode Etik Profesi Polri yang digelar pada hari Selasa 2 Mei. Usai sidang etik terhadap mantan Kabak Bin-Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara AKBP Akhirudin Hasibuan, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak menyampaikan langsung kepada pers keputusan sidang etik. Irjen Pol Pancaputra mengatakan terperiksa AKBP Akhirudin Hasibuan terbukti melanggar kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Kapolda Sumut juga menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban yang juga mengikuti jalannya sidang. Dan tidak sewajarnya sebagai anggota Polri, maka kita sudah diatur. Ada ketentuan dan peraturan undang-undang yang mengikat setiap anggota Polri bagaimana dia berperan, berperilaku, dan bertindak. Dan apabila itu dilakukan pelanggaran terhadap salah satu itu, maka tentu sanksinya cukup berat. Sanksi yang pertama adalah tentu sebagaimana aturan yang berlaku di tubuh organisasi Polri adalah disiplin dan kode etik. Kode etik itu adalah pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri yang tidak boleh dilakukan setiap anggota insan Polri dalam segala hal, baik dia sebagai anggota Polri pada saat bertugas maupun pada saat di luar jam tugas. Dan terkait dengan masalah saudara Akhirudin Hasibuan, sebagai bentuk komitmen pimpinan dan komitmen kita, saya pribadi selaku Kapolda, saya tidak ingin ada anggota yang melakukan pelanggaran seperti apa yang sudah kita ketahui bersama. Maka proses hukum kode etik kita proses, saya minta dipercepat dan harus dituntaskan segera sebagai bentuk komitmen saya, pimpinan Polri, bahwa ini bukanlah perbuatan yang dilakukan untuk anggota Polri, untuk organisasi Polri, tapi dilakukan oleh pribadi. Oleh sebab itu, perbuatan pribadi harus dipertanggungjawabkan. Dan hari ini, sebagaimana teman-teman ketahui,
sudah dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik. Dari pemeriksaan dan hasil sidang tadi disaksikan secara transparan oleh keluarga Ken, saksi-saksi, termasuk juga menghadirkan secara virtual saudara Ken yang kebetulan berada di luar negeri. Di mana? Manchester. Saya minta sidangnya harus dilaksanakan dan dihadiri langsung ya Pak pengacara. Siap Bapak. Gitu, dan kita komisi sidang mendengarkan penjelasan saudara Ken dan saksi-saksi lainnya. Berdasarkan apa yang sudah didengar oleh majelis sidang Komisi Kode Etik, maka tadi sudah diputuskan terkait dengan perilaku saudara AH. Saudara AH yang ada pada saat kejadian tersebut, di mana dia adalah sebagai seorang anggota Polri yang tidak sepantasnya dan tidak seharusnya membiarkan kejadian itu ada di depan matanya. Ya, dia seharusnya harus bisa menyelesaikan dan mampu melerai kejadian tersebut. Tapi dari fakta dan pemeriksaan dari Komisi Sidang Kode Etik melihat tidak dilakukan apa yang seharusnya dan sepantasnya dilakukan. Berdasarkan pertimbangan itu, teman-teman sekalian, tadi Pak Kabid Propam, Pak Kabid Propam, dan Komisi Sidang sudah memutuskan bahwa perilaku saudara AH itu melanggar kode etik profesi Polri dengan pasal yang dipersangkakan dan diterapkan terbukti adalah pasal 5, pasal 8, pasal 12, ya, pasal 13 juga, ya, dari peraturan Perpol nomor 7 tahun 2022. Apa sanksinya? Apa yang disebutkan sana bahwa yang dilakukan perbuatan saudara AH itu melanggar etika kepribadian yang pertama. Yang kedua melanggar etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan. 3 etika itu dilanggar dan terpaksakan sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan pada saudara AH untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Ibu korban mengucapkan terima kasih kepada Polda Sumatera Utara yang memberi perhatian terhadap kasus penganiayaan yang dialami anaknya Ken Admiral yang dilakukan Aditya Hasibuan, anak Akhirudin Hasibuan. Sangat berterima kasih untuk atensi Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Dirkrimum. Luar biasa, seperti mukjizat saya rasakan ini. Ternyata bisa berproses dengan lurus. Nah, jadi saya nggak bisa ngomong apapun lagi, hanya Allah yang bisa membalas ini semua karena bisa terbuka terang benderang di Polda Sub ini. Jadi memang atensi Bapak Kapolda luar biasa. Terima kasih saya ucapkan sama Bapak yang seperti saya uraikan tadi, Pak. Luar biasa, saya hanya Allah yang bisa membalas lah, Pak. Nah, artinya Bapak di sini lurus sekali. Kalau memang ada anak Bapak yang nggak benar, memang Bapak betul-betul Bapak bertindak. Jadi terima kasih untuk media semuanya. Bantulah Pak Kapolda, jangan disudutin lagi karena memang saya merasa ini mukjizat Allah lah. Saya nggak punya siapa-siapa di Polda ini, saya orang biasa. Tapi bisa semua terlaksana ini semua. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat Akhirudin Hasibuan tidak berusaha melerai anaknya yang sedang menganiaya korban. Atas sanksi pemecatan terhadap dirinya oleh Majelis Kode Etik, Akhirudin mengajukan banding. Memori banding Akhirudin akan dibuat dalam waktu 14 hari. Tim Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Selain memberikan sanksi pemecatan, Polda Sumatera Utara juga menelusuri dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh Akhirudin Hasibuan. Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara telah menemukan sejumlah barang bukti berupa transaksi keuangan terkait penyelidikan tindak pidana korupsi yang menyeret nama Akhirudin. Akhirudin diduga menerima gratifikasi dari PT Almira Nusaraya dan di bidang lainnya. Kaitan dengan gratifikasi, ya, yang dia peroleh, imbalan atau hadiah yang dia peroleh selaku anggota Polri terkait dengan kegiatan di bidang migas tersebut ataupun bidang lainnya, hal lainnya.
ini sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan teman-teman sudah mendapat penjelasan bahwa penyidik di Treskrimsus Subdit Tipikor sedang memproses ini, ya. Jadi itu yang keempat, teman-teman sekalian, pelanggaran yang sedang berproses saat ini oleh tim penyidik di Treskrimsus dan Subdit Tipikor. Dan untuk melapis itu, teman-teman sekalian, penyidik di Treskrimsus dan khususnya Tipiter yang menangani Undang-Undang Migas dan korupsinya melapis dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, menyangkut harta kekayaan yang diperoleh dari imbalan atau penerimaan hadiah yang tidak benar tersebut. Ini sedang berproses dan kita sudah bekerja sama dengan PPATK dan berkoordinasi dengan teman-teman di KPK melalui SPDP yang sudah kita kirimkan kepada melalui mekanisme SPDP online. Dan ini mudah-mudahan nanti akan disupervisi oleh teman-teman dari KPK, semuanya akan bekerja bersama-sama untuk menuntaskan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulele? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai kula mantuk Bu. Wis nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Terima kasih buat instansi Polri Republik Indonesia telah mengamankan para pemudik dan semakin tahun semakin meningkat pengamanannya. Terima kasih. Terima kasih untuk Polri atas kerja kerasnya. Saya merasa mudik kali ini aman dan berkesan. Alhamdulillah mudik kali ini tahun 2023 ini kita diberikan kelancaran, tidak ada satu hal apapun masalah ataupun tragedi dan lain sebagainya. Kita juga diperlancar seluruh kegiatan di kampung ataupun selama perjalanan menuju kampung. Salah satunya yaitu dari pihak kepolisian yang siap siaga memantau, menemani dan juga mengarahkan para pemudik agar senantiasa aman, selamat sampai tujuan. Dan kami juga bersyukur para bapak polisi atau ibu polisi ini banyak di tempat-tempat wisata juga, termasuk di yang tempat ramai. Salah satunya kalau kami di Tanjung Pinang ini ada Lagoy dan juga ada tempat-tempat pantai dan sebagainya. Dan tak lupa juga di simpang-simpang juga banyak operasi ketupat dari pihak kepolisian. Alhamdulillah itu sangat membantu untuk kami sehingga tidak ada satu hal apapun yang menghalangi mudik kami di tahun ini. Terima kasih untuk Kepolisian Republik Indonesia. Semoga sehat selalu dan juga lancar semua urusannya. Di mana mudik di tahun 2023 ini sangat berkesan ya. Di mana ini kan saya udah 1 tahun nggak pulang ke Denpasar, akhirnya ada kesempatan libur dan pulang ke Denpasar bertemu dengan keluarga. Mudik kali ini terasa sangat aman dan nyaman ya. Jadi di mana delay juga tidak terlalu panjang, arus lalu lintas juga cukup lancar ya, tidak ada kemacetan yang cukup berarti, sehingga sampai saat ini saya sekarang tiba selamat sampai Jakarta. Terima kasih Bapak Kapolri. Oke, selamat sore. Terima kasih saya mengucapkan kepada Polres Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bapak Kapolri. Jujur liburan tahun ini sangat mengesankan. Jadi terima kasih untuk pengamanannya. Berharap semua yang belum balik, yang masih lebaran, berjalan dengan baik dan lancar, dan semua tim petugas dapat bertugas dengan baik. Liburan kali ini sangat menyenangkan. Sekali lagi terima kasih buat semua aparat yang sudah berusaha payah untuk memberikan terbaik buat kami semua yang sedang liburan, karena liburannya sangat panjang sekali tahun ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, jelang pelaksanaan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Mabes Polri menggelar latihan praoperasi persiapan pengamanan dalam Sandi Operasi Komodo Terpusat 2023. Bertempat di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Mabes Polri menggelar latihan praoperasi persiapan pengamanan dalam Sandi Operasi Komodo Terpusat 2023. Gelaran latihan praoperasi Komodo dipimpin Kabaharkam Mabes Polri, Komjen Pol Fadil Imran, yang juga selaku Kepala Operasi, didampingi Asops Kapolri, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi, Kapolda NTT, Irjen Pol Joni Asadoma, serta dihadiri para Kasatgas dan personel gabungan yang tergabung dalam Operasi Komodo Terpusat 2023. Dalam rangkaian tugas Operasi Komodo 2023, pengamanan KTT ASEAN di Labuan Bajo yang akan berlangsung dalam 2 tahap, yaitu main event dan side event, mulai dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 13. Satgas Operasi Pengamanan Komodo 2023 pagi ini melaksanakan tahapan pertama
pertama yaitu Lat Praop. Tujuan daripada latihan praoperasi ini adalah memberikan pemahaman dari masing-masing Satgas tentang tugas, fungsi, peran dari masing-masing unsur yang berada di dalam Satgas masing-masing. Tentunya nanti masing-masing Satgas ini akan dikendalikan oleh Command Center, di mana di Command Center tersebut berkantor Kaposko dan Kaminops yang akan mengendalikan dan mengatur, mengkoordinasikan keterpaduan pengamanan yang dilaksanakan oleh jajaran Polri. Komjen Pol Fadil Imran menambahkan Polri akan menjadi garda terdepan pengamanan dari gangguan Kamtibmas, Kamseltib Karlantas, dan gangguan lainnya demi menjamin keamanan dan keselamatan seluruh kepala negara dan delegasi yang hadir. Pengamanan yang diturunkan Polri melibatkan 8 Satgas, diantaranya Satgas Preemptif, Satgas Preventif, Satgas Walrolakir, Satgas Anti Teror, Satgas Tindak, Satgas Gakum, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Satuan yang dilibatkan terdiri dari unsur Mabes Polri, Polda NTT, dan bantuan sebanyak 2.657 personil. Tim TMC Polri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam beberapa hari ke depan, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur akan menjadi sorotan negara-negara di kawasan ASEAN dengan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Seperti apa kesiapan Labuan Bajo dalam menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-42 ini? Untuk membahasnya, saya sudah terhubung dengan Shana Fatina, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores. Ya, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang Bu Shana. Pertanyaan pertama, mungkin bisa diceritakan secara umum persiapan yang sudah dilakukan Labuan Bajo dalam menyambut para pemimpin ASEAN dan delegasinya beberapa hari lagi nanti. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kita di Labuan Bajo sudah 3 tahun terakhir ya menyiapkan untuk Labuan Bajo menjadi venue KTT ASEAN Summit dan G20 side eventnya tahun lalu, dan kita sudah menyiapkan mulai dari penataan kawasan Labuan Bajo, kemudian membuat Labuan Bajo lebih cantik, bandara, kemudian pelabuhan, lalu juga waterfront. Kita juga punya hotel-hotel yang semakin baik dan semakin siap untuk menjalankan kegiatan, dan tentunya tidak lupa SDM dan personil yang disiapkan untuk menjalankan kegiatan. Dan ini sudah menjadi saat ini kita semua sudah mulai siap siaga untuk menyambut, karena tinggal beberapa hari lagi, dan kemarin sudah semua tim pengamanan sudah hadir dan siap untuk menempati posnya masing-masing. Nah, kami juga dengar akan ada pesta rakyat 7 hari berturut-turut untuk menyemarakkan rangkaian ASEAN Summit ini sejak tanggal 7 ya. Jadi rangkaian kegiatannya sudah dimulai sejak tanggal 7 sampai tanggal 13. Rangkaian kegiatannya seperti apa nih Bu dalam pesta rakyat? Ya, pesta rakyat ini kita hadirkan untuk menunjukkan keterlibatan masyarakat untuk menyambut Labuan Bajo sebagai KTT ASEAN Summit, termasuk mengedukasi masyarakat tentang apa itu ASEAN dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan keketuaan Indonesia pada tahun ini. Nah, kemudian rencananya akan dilakukan pesta rakyat dari tanggal 7 di acara Waikesambi, kemudian tanggal 9 sampai tanggal 13 ada kegiatan di waterfront yang sebagian untuk delegasi, sebagian juga untuk masyarakat, dan tidak lupa ada juga kegiatan festival di Gua Batu Cermin dari tanggal 4 sampai tanggal 14. Jadi kita mencoba untuk memberikan ruang sebanyak-banyaknya untuk masyarakat terlibat, menunjukkan kekayaan Labuan Bajo, experience Labuan Bajo, kan tentunya dari delegasi banyak juga yang ingin mendapatkan bagaimana sih pengalaman berwisata ke Labuan Bajo, sehingga nanti tidak hanya meeting, tapi mungkin setelah mereka meeting, mereka punya waktu senggang untuk bisa lunch atau dinner, sailing, atau ketemu komodo gitu ya, dan kemudian juga nanti akan kembali lagi bersama keluarga atau sahabatnya untuk berkunjung ke Labuan Bajo. Ya, jadi kegiatan ASEAN Summit ini adalah jendela bagi mereka untuk eksplor lebih jauh tentang Labuan Bajo di NTT. Nah, kalau dilihat dari tema keketuaan ASEAN kali ini adalah ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Sepertinya NTT khususnya Labuan Bajo sangat responsif ya menangkap peluang ini. Sebagai gambaran, berapa perkiraan wisatawan dan potensi nilai ekonomi yang bisa diraup oleh Labuan Bajo dari penyelenggaraan KTT ASEAN ini?
Baik, ini adalah menjadi satu momentum untuk Labuan Bajo menjadi venue MICE internasional level kepala negara, dan tentunya kalau kita lihat dari jumlah sekitar 3.000 orang yang hadir, kemudian anggaplah satu orang spending 20 jutaan misalkan seperti itu ya, bisa sampai sekitar 40 sampai 50 miliar yang akan beredar hanya dalam rangka Asian Summit ini. Tentunya kami melihat bahwa untuk kunjungan MICE ini dia akan memberikan dampak 7 kali lipat daripada wisatawan biasa. Nah, kebetulan kegiatan KTT ini kan bersamaan dengan peak seasonnya Labuan Bajo ya. Jadi sebenarnya selain dipenuhi oleh delegasi juga dipenuhi oleh wisatawan. Nah, targetnya adalah seperti tahun lalu sekitar 4 triliun yang beredar. Mungkin tahun ini akan jauh lebih banyak karena ada dampak dari Asian Summit. Karena tidak hanya pemimpin negaranya, tapi juga banyak delegasi yang diboyong ke Labuan Bajo. Nah, salah satu bahasan di luar kegiatan utama ASEAN Summit adalah persiapan Labuan Bajo sebagai destinasi MICE yang tangguh dan berkelanjutan. Singapura bisa mendatangkan banyak wisatawan dari MICE, apalagi Labuan Bajo yang memiliki objek wisata dengan sumber daya alam yang melimpah. Nah, kita tahu tiket ke NTT itu bisa lebih mahal daripada ke Singapura. Seperti apa strategi agar tujuan Labuan Bajo sebagai destinasi MICE ini berkelanjutan dan bisa tercapai? Nah, jadi kita melihat ini sebagai sebuah peluang juga ya untuk menyambungkan pasca Asian Summit bahwa Bandara Komodo akan menjadi bandara internasional. Kami bersyukur sekali itu, dan juga ASEAN adalah pasar utama yang akan kita target menjadi destinasi untuk Labuan Bajo. Nah, kemudian dengan tiket dan lain-lainnya kita akan mengorganize dengan teman-teman airlines, dengan para travel agent, tour operator, hotel, sehingga membuat keintegrasian paket yang akan bisa affordable tapi tidak mengurangi kualitas dari experience wisata di Labuan Bajo, karena memang kita menyasar pasar wisatawan yang bisa menghargai kearifan lokal, kearifan budaya, keanekaragaman hayati, serta bisa menjaga kelestarian Labuan Bajo untuk jangka panjang, memberikan manfaat pariwisata yang berkelanjutan. Karena kita ingin dengan adanya pariwisata, NTT bisa makin bangkit dan sejahtera. Ya, Bu Shana, kembali ke KTT ASEAN. Program apa yang sudah disiapkan Labuan Bajo agar para delegasi negara-negara di ASEAN ini bisa memperpanjang masa tinggal mereka untuk berlibur di Labuan Bajo setelah agenda utamanya selesai? Dari mereka datang di bandara, kita sudah menyentuh mereka dengan banyak impresi-impresi ya tentang destinasi Labuan Bajo, ada apa saja di Labuan Bajo, tidak hanya Taman Nasional Komodo tentunya, tapi budayanya, kemudian kulinernya, kemudian pertunjukan musiknya, kesajian dan lain-lainnya, termasuk karya seninya seperti tenun, kemudian kopi dan lain-lainnya. Nah, kemudian kita menyiapkan juga 10 TIC yang akan dipasang di bandara dan hotel-hotel delegasi, dan selain di side event tadi itu juga pesta rakyat dan lain-lain, kita akan sentuh semua bahwa inilah activity tourism di Labuan Bajo yang ternyata selama ini tidak ada yang tahu nih di ASEAN bahwa Labuan Bajo ini begitu indah dan begitu sudah dipermak dengan cantik oleh pemerintah dan siap untuk menyambut wisatawan. Jadi kami berharap nanti para delegasi akan extend, bahkan Bapak Presiden sendiri ya memberikan pesan khusus gitu ya. Gimana caranya agar nanti para delegasi extend minimal lihat Komodo atau menikmati sailing sunset di kapal pinisi, yang itu juga akan beliau lakukan dengan para leaders. Itu salah satu daya tariknya ya, sailing sunset. Nah, terakhir Bu Shana, apa harapan Anda terutama bagi seluruh yang terkait di dalam pelaksanaan menjelang KTT ASEAN ini, baik dari warga, pelaku UMKM, pelaku wisata, dan juga semua yang terlibat ini agar acara ini bisa sukses? Tentunya kesuksesan Asian Summit ini bukan hanya satu atau dua pihak ya, tapi seluruh pentahelix, kemudian pemerintah, masyarakat, komunitas, kemudian akademisi, pelaku industri tentunya yang paling kerasa banget ya pasca pandemi ini. Dan ini adalah momentum untuk kita pulih dan menunjukkan the new Labuan Bajo. Labuan Bajo yang istilahnya punya visi baru, menjadi destinasi yang berkualitas, berkelanjutan. Kemudian kita ingin masyarakat bisa terlibat, sangat inklusif dan membuka peran buat siapa saja. Dan kami sangat bersyukur, mudah-mudahan semua masyarakat di Labuan Bajo, ayo kita sama-sama dukung, kita sukseskan, kita jadi tuan rumah yang baik, dan kita jamin agar semua delegasi aman, nyaman, dan mereka kepincut mau balik lagi ke Labuan Bajo berkali-kali dan menjadi word of mouth yang bagus, karena tentunya ke depan pasar ASEAN adalah pasar yang sangat menjanjikan untuk Labuan Bajo dan bisa menjadi mitra kita. Baik, terima kasih Bu Shana Fatina, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, sudah berbagi cerita tentang menjelang pelaksanaan KTT ASEAN di Labuan Bajo. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali.
informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai kula mantuk Bu. Wis nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Terima kasih buat instansi Polri Republik Indonesia telah mengamankan para pemudik dan semakin tahun semakin meningkat pengamanannya. Terima kasih. Makasih untuk Polri atas kerja kerasnya. Saya merasa mudik kali ini aman dan berkesan. Alhamdulillah mudik kali ini tahun 2023 ini kita diberikan kelancaran, tidak ada satu hal apapun masalah ataupun tragedi dan sebagainya. Kita juga diperlancar seluruh kegiatan di kampung ataupun selama perjalanan menuju kampung. Salah satunya yaitu dari pihak kepolisian yang siap siaga, memantau, menemani, dan juga mengarahkan para pemudik agar senantiasa aman, selamat, sampai tujuan. Dan kami juga bersyukur para bapak polisi atau ibu polisi ini banyak di tempat-tempat wisata juga, termasuk di yang tempat ramai. Salah satunya kalau kami di Tanjung Pinang ini ada Lagoy dan juga ada tempat-tempat pantai dan sebagainya. Dan tak lupa juga di simpang-simpang juga banyak operasi ketupat dari pihak kepolisian. Alhamdulillah itu sangat membantu untuk kami sehingga
tidak ada satu hal apapun yang menghalangi mudik kami di tahun ini. Terima kasih untuk Kepolisian Republik Indonesia. Semoga sehat selalu dan juga lancar semua urusannya. Di mana mudik di tahun 2023 ini sangat berkesan ya. Di mana ini kan saya udah 1 tahun nggak pulang ke Denpasar, akhirnya ada kesempatan libur dan pulang ke Denpasar bertemu dengan keluarga. Mudik kali ini terasa sangat aman dan nyaman ya. Jadi di mana delay juga tidak terlalu panjang, arus lalu lintas juga cukup lancar ya, tidak ada kemacetan yang cukup berarti, sehingga sampai saat ini saya sekarang tiba selamat sampai Jakarta. Terima kasih Bapak Kapolri. Oke, selamat sore. Terima kasih saya mengucapkan kepada Polres Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bapak Kapolri. Jujur liburan tahun ini sangat mengesankan. Jadi terima kasih untuk pengamanannya. Berharap semua yang belum balik, yang masih lebaran, berjalan dengan baik dan lancar, dan semua tim petugas dapat bertugas dengan baik. Liburan kali ini sangat menyenangkan. Sekali lagi terima kasih buat semua aparat yang sudah berusaha payah untuk memberikan terbaik buat kami semua yang sedang liburan, karena liburannya sangat panjang sekali tahun ini. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi
aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai kula mantuk Bu. Wis nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Informasi terhangat dari tanah air. ambulans, kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda.
sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Satres Narkoba Polres Kota Waringin Barat menangkap jaringan pengedar narkotika jenis sabu di wilayah Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Atas aksinya ini, para tersangka yang menyimpan dan menyediakan narkotika golongan 1 diancam pidana penjara minimal 5 tahun sampai dengan hukuman mati. Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicakson melakukan pertemuan dengan Kalapas Kelas 2 Pangkalan Bun yang membahas pemberantasan peredaran narkoba di wilayah hukum Kota Waringin Barat. Hasil pertemuan tersebut, Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicakson memerintahkan Kasatres Narkoba untuk menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan berhasil mendapatkan informasi terjadi transaksi narkotika dalam jumlah besar melalui paket ekspedisi Damri di Jalan Kawitan 1, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin. Berdasarkan informasi tersebut, Kasatres Narkoba bersama anggota melakukan penyelidikan. Dan setelah mengetahui bahwa terdapat seseorang yang akan menerima paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu, yang mengambil paket tersebut dan langsung diamankan anggota. Setelah dinyatakan identitas penerima paket tersebut, tersangka 1 bernama Irfan bin Sampurna saat dilakukan penggeledahan menemukan bungkus plastik kemasan teh yang di dalamnya berisi kristal, yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih sekitar 5 gram. Ini semuanya tetap kita lakukan penegakan hukum, ya, penegakan hukum. Kami bersinergi dengan semua unsur, termasuk para tokoh dan masyarakat. Ya, bagaimana para tokoh dan masyarakat itu membantu kami, yaitu dengan memberikan informasi. Ya, dengan memberikan informasi. Semakin banyak informasi yang kami peroleh, insya Allah semakin banyak juga pengungkapan yang kami lakukan nanti. Sementara itu, aksi tersebut merupakan perbuatan pemufakatan jahat untuk menjual narkotika jenis sabu untuk tersangka 1 Irfan bin Sampurna yang berperan sebagai orang yang menerima dan mengambil paket sabu. Setelah disuruh oleh tersangka 2 Irfa Padlia Wati bin Fadlan, dan peran dari tersangka 2 adalah orang yang akan menyimpan narkotika jenis sabu sebelum dijual kepada pembeli dan mengendalikan transaksi proses menerima dan menjual sabu. Serta peran dari tersangka 3 saudara Saifullah bin HM Sahrani adalah orang yang akan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli. Atas kejahatan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1, ancaman pidana penjara minimal 5 tahun sampai dengan hukuman mati. Dari Humas Polres Kota Waringin Barat, Polda Kalimantan Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Dirkamsel Korlantas Polri, Brigjen Pol Eri Nursatari menghadiri penutupan posko angkutan lebaran terpadu tahun 2023 di Kementerian Perhubungan. Brigjen Pol Eri Nursatari mengungkapkan bahwa arus mudik dan balik dapat berjalan lebih lancar karena kerjasama semua pihak terkait dan partisipasi seluruh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Dirkamsel usai menghadiri penutupan posko angkutan lebaran terpadu tahun 2023 di Gedung Kementerian Perhubungan Jakarta Selasa 2 Mei. Brigjen Pol Eri Nursatari juga menuturkan
terjadi penurunan angka kecelakaan saat arus mudik dan balik 2023. Selain itu, rekayasa lalu lintas seperti kontraflow dan one way berdampak positif pada kelancaran dan percepatan waktu tempuh. Dalam kesempatan tersebut, Dirkamsel juga mengatakan pihaknya dan instansi terkait telah mengevaluasi arus mudik dan balik tahun ini untuk menjadi perbaikan ke depannya. Salah satunya penyempurnaan infrastruktur untuk menambah lajur di ruas tol Cipali. Untuk waktu-waktu yang kami berikan di dalam pada saat kita melaksanakan one-way, ditambah juga dengan kontraflow yang mungkin kita laksanakan karena memang Cipali itu belum bisa mengakses lajur yang tadinya 3 atau 4 dia hanya menjadi 2. Jadi itu tetap kami laksanakan kemarin, tapi mungkin ada perubahan-perubahan waktu, itu pun kami lihat daripada command center yang ada pada kami. Karena berapa titik yang kita lihat itu kita bisa mengambil keputusan, mengambil diskresi. Mungkin dari SKB tersebut kita tentukan jam sekian tapi molor, ya. Itu karena memang kita lihat masih waktunya masih normal. Dan kita lihat juga memang di dalam untuk memberikan mengambil keputusan untuk one way itu pasti kan memerlukan waktu yang cukup lama rekan-rekan. Jadi memang ini semua kita ambil berdasarkan dari situasi rasio yang kita hadapi di lapangan dengan bantuan command center dan rekan-rekan semua yang ada di jajaran. Karena kita selalu memberikan informasi sebelum kita lakukan itu, kita cek betul-betul baru kita mengambil keputusan, ya. Jadi saya rasa ini ada ekses mungkin daripada one way kita laksanakan. Tentunya jalan-jalan arteri yang kita ini. Tapi ya ini kan sudah kita umumkan, sudah kita jelaskan bahwa akan ada one way. Jadi ya mungkin dampak dari itu pasti ada. Tapi ya kita semua berusaha dan sudah semaksimal mungkin kemarin kita dilaksanakan dan hasilnya pastinya lebih baik dari tahun 2002 kemarin. Seperti diketahui, posko angkutan lebaran terpadu tahun 2023 resmi ditutup Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan rapat evaluasi bersama stakeholder terkait, baik secara langsung maupun virtual di gedung Kementerian Perhubungan. Tim Humas Korlantas Polri melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua.
Dan seperti apa situasi arus lalu lintas pada hari Rabu ini di lokasi seperti Jakarta dan Jawa Barat, Brigadir Ofelia dari NTMC Korlantas Polri akan menyampaikan laporan arus lalu lintas ini. Ya, Brigadir Ofelia, silahkan dengan laporannya. Baik, terima kasih Lydia di studio dan pemirsa, kembali bersama saya Brigadir Ofelia yang akan menginformasikan terkait kondisi arus lalu lintas di siang hari ini, yaitu ada beberapa kawasan tidak hanya di ibu kota Jakarta tapi ada juga di kawasan atau di daerah Yogyakarta maupun di daerah Sumatera. Dan untuk pantauan yang pertama, mari kita simak langsung dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol saat ini terpantau ramai dan lancar. Kecepatan dapat ditempuh rata-rata 60 km per jam untuk tol dalam kota dan untuk jalur arteri rata-rata 30 km per jam. Bagi para pengendara untuk senantiasa mematuhi peraturan yang sudah terpasang di sepanjang kawasan ini dan juga bagi para pengendara untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda. Begitupun untuk arah sebaliknya, yaitu dari arah Grogol yang akan mengarah ke Cawang saat ini juga nampak ramai dan lancar dengan kecepatan kendaraan kurang lebih dapat ditempuh rata-rata 70 km per jam. Dan pemirsa, di kawasan ini kami dapat pastikan bahwa kepadatan arus lalu lintas kembali terjadi nantinya pada sore hari pada jam pulang perkantoran. Agar tentunya bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan berhati-hati, dan akan terjadi juga penerapan ganjil genap, sistem ganjil genap yang akan dimulai pukul 4 sore nanti. Dari Jakarta Selatan berikutnya pemirsa, kita beralih menuju ke Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Selipi Palmera, Jakarta Barat. Kondisi arus lalu lintas juga masih ramai dan lancar dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Grogol maupun yang akan mengarah ke Petamburan. Untuk jalur arteri masih bisa ditempuh rata-rata 20 km per jam, namun ketersendatan di sini juga terjadi karena menjelang traffic light yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Untuk tol dalam kota juga masih terpantau ramai dan lancar dengan kecepatan kendaraan dapat ditempuh rata-rata 65 hingga 75 km per jam. Harap selalu mentaati marka jalan pemirsa bagi para pengendara yang akan melalui jalur arteri. Dari ibu kota Jakarta berikutnya kita bergeser mengarah ke daerah Yogyakarta, yaitu tepatnya di Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Kondisi arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang maupun yang akan mengarah ke Pakem saat ini terpantau ramai dan lancar. Begitupun dari arah Maguwo Harjo atau Solo yang akan mengarah ke Jombor. Kami himbau bagi para pengendara, persiapkan fisik pengendara dalam keadaan prima dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan baik dan aman untuk dikendarai. Dan selalu pastikan kendaraan motor untuk memperhatikan kecepatan kendaraan dengan tidak ugal-ugalan, serta perhatikan ketika berada dalam area blind spot. Dan blind spot adalah atau titik buta adalah titik di sekitar mobil di mana pengemudi tidak bisa mendeteksi keberadaan objek maupun kendaraan lain. Dengan kata lain, jika ada kendaraan lain datang dari area tersebut menjadi lebih rawan terjadinya benturan karena keterbatasan jarak pandang pada kendaraan. Dan dari daerah Yogyakarta kita bergeser ke pantauan yang terakhir, yaitu di daerah Jembatan Ampera, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas dari Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jembatan Ampera maupun dari Ampera yang akan mengarah ke Jalan Merdeka saat ini terpantau ramai dengan kecepatan kendaraan dapat dilalui rata-rata 40 hingga 50 km per jam. Kami himbau para pengendara tetap waspada dan berhati-hati, serta kami himbau untuk tidak menggunakan trotoar jalan sebagai jalur Anda. Pemirsa, mari kita selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Dan untuk informasi arus lalu lintas lebih lanjut dan terkini, silakan Anda bisa menghubungi call center kami di 15669.
Demikian Brigadir Ovelia melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kita kembali ke rekan Lydia di studio. Salam presisi. Ya, terima kasih Brigadir Ovelia atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngerantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balike selesai kula mantuk Bu. Wes nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Terima kasih buat instansi Polri Republik Indonesia telah mengamankan para pemudik dan semakin tahun semakin meningkat pengamanannya. Terima kasih. Terima kasih untuk Polri atas kerja kerasnya. Saya merasa mudik kali ini aman dan berkesan. Alhamdulillah mudik kali ini tahun 2023 ini
kita diberikan kelancaran, tidak ada satu hal apapun masalah ataupun tragedi dan sebagainya. Kita juga diperlancar seluruh kegiatan di kampung ataupun selama perjalanan menuju kampung. Salah satunya yaitu dari pihak kepolisian yang siap siaga memantau, menemani dan juga mengarahkan para pemudik agar senantiasa aman, selamat sampai tujuan. Dan kami juga bersyukur para bapak polisi atau ibu polisi ini banyak di tempat-tempat wisata juga, termasuk di yang tempat ramai. Salah satunya kalau kami di Tanjung Pinang ini ada Lagoy dan juga ada tempat-tempat pantai dan sebagainya. Dan tak lupa juga di simpang-simpang juga banyak operasi ketupat dari pihak kepolisian. Alhamdulillah itu sangat membantu untuk kami sehingga tidak ada satu hal apapun yang menghalangi mudik kami di tahun ini. Terima kasih untuk Kepolisian Republik Indonesia. Semoga sehat selalu dan juga lancar semua urusannya. Di mana mudik di tahun 2023 ini sangat berkesan ya. Di mana ini kan saya udah 1 tahun nggak pulang ke Denpasar, akhirnya ada kesempatan libur dan pulang ke Denpasar bertemu dengan keluarga. Mudik kali ini terasa sangat aman dan nyaman. Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, Polda Riau bersama Polres jajaran sukses mengamankan jalannya operasi tertib Ramadan dengan sandi operasi ketupat Lancang Kuning 2023 yang digelar sejak 18 April sampai dengan 1 Mei 2023 dalam pengamanan Hari Raya Idul Fitri. Operasi Ketupat, pos pengamanan, pos pelayanan, pos terpadu dikuatkan untuk fokus kepada persiapan pengamanan Idul Fitri, mengamankan pada pusat perekonomian dan mengamankan rumah-rumah kosong yang ditinggal mudik untuk menekan tingkat laka. Ditlantas Polda Riau melakukan kegiatan pengecekan uji kadar alkohol dan narkoba serta cek kesehatan bagi pengemudi bus yang melaksanakan perjalanan mudik. Kemudian kegiatan Strong Point daerah rawan laka lantas, daerah rawan kemacetan dengan pos pengamanan terpadu Polda Riau dan seluruh stakeholder melakukan penjagaan, pengaturan, patroli, dan himbauan-himbauan sehingga kecelakaan dapat ditekan, kemacetan dapat terurai, bahkan ada ide-ide kreatif lainnya. Polda Riau dan jajaran juga memberikan bantuan kemanusiaan untuk negeri yang dilepas langsung oleh Kapolda Riau Irjen Pol M. Iqbal di halaman Mapolda Riau secara simbolis pada tanggal 4 April 2023. Bantuan tersebut didistribusikan langsung oleh para Babin Kamtibmas kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada saat H-4 Polda Riau menggagas ada mudik gratis, ratusan masyarakat difasilitasi dikawal gunakan mobil patroli polisi sampai ke tujuan, disiapkan bus yang nyaman, dan juga pada saat Hari Raya Idul Fitri. Apresiasi keberhasilan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2023 Polda Riau ini diapresiasi oleh berbagai pihak. Tim Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Bribka Hendra Babin Kamtibmas Polsek Nasal Polres Kaur Polda Bengkulu membuka dan memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan kebun pepaya California. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menciptakan lapangan kerja kepada warga dan juga untuk menjaga ketahanan pangan di desa. Dalam rangka menciptakan lapangan kerja warga dan ketahanan pangan desa, Bribka Hendra Babin Kamtibmas Polsek Nasal Polres Kaur Polda Bengkulu membuka dan memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan kebun pepaya California. Dengan menyisihkan gaji sebagai modal, lahan seluas lebih kurang 4 hektar, Bribka Hendra bersama warga desa melaksanakan penanaman pepaya California. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian sudah meluangkan waktunya. Hari ini kita mulai penanaman perdana pepaya California. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dan kita impikan dapat tercapai. Amin. Oke, Pak, kita mulai ngambil bibitnya, kita persiapkan menuju ke lahan.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian, yakni pendapatan warga desa setempat, sehingga pemulihan ekonomi kepada warga dapat terpenuhi. Kasih kepada Bapak Babin yang mengajak kami menanam kates California di Sumber Harapan. Pepaya California memenuhi banyak unsur vitamin dalam tubuh seperti vitamin A, C, dan E. Selain dapat menunjang kesehatan warga dengan kekebalan tubuh dapat terjaga, buah pepaya California juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Dari Humas Polres Kaur, Polda Bengkulu melaporkan untuk Polri TV. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita siang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.